Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku dari kelas 12, baik itu kelas farmasi, keperawatan maupun analis kesehatan. Hari ini kita akan belajar bareng ya nak. Kita belajar secara online, yaitu tentang materi memahami teks novel. Dimana sebelumnya mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang teks novel di kelas 10 maupun kelas 11. Sebelum kita mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dalam hati disilahkan. Selesai. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang teks novel. Sebenarnya untuk mengetahui unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari sebuah novel itu bisa kita lihat atau hampir sama dengan unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik dari sebuah cerita pendek. Jadi kalau misalkan kita sudah mengetahui tentang cerita pendek, itu apa unsur intrinsiknya, apa itu unsur ekstrinsiknya, berarti nanti kita mau menentukan unsur dari teks novel itu juga akan mudah. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang sebuah karya sastra. Karya sastra itu ada 3 jenisnya. Yang pertama itu prosa, yang kedua itu puisi, dan yang ketiga itu adalah drama. Poin yang pertama dulu, prosa. Untuk yang poin pertama itu kan prosa. Prosa itu merupakan karangan yang tidak terikat oleh aturan-aturan tertentu, di mana aturan-aturan tertentu itu meliputi 1, rima, kemudian yang kedua irama, kemudian yang ketiga itu kemerduan sunyi. Menurut jenis isinya, prosa itu dibedakan menjadi 2, yaitu prosa fiksi dan prosa non-fiksi, di mana prosa fiksi itu sebuah prosa yang ceritanya itu berkhayal atau hanya hasil rekaan atau bisa kita sebut dengan karya imajinatif. Contoh dari prosa fiksi itu banyak, misalkan ada yang namanya cerpen atau cerita pendek, kemudian novel, kemudian dongeng. Cerita pendek itu suatu cerita rekaan yang hanya mengisahkan satu konflik saja dengan tokoh yang sangat terbatas dan tidak berkembang. Biasanya itu meliputi alur yang sederhana. Misalkan alur maju saja, alur mundur saja. Untuk contoh yang kedua di prosa fiksi adalah sebuah novel. Novel itu merupakan cerita yang mengisahkan tentang kehidupan seseorang secara lebih luas dalam ruang lingkupnya dan menggunakan lebih dari satu alur. Terus yang ketiga adalah dongeng. Dongeng itu cerita rekaan yang banyak diwarnai peristiwa yang tidak masuk akal atau tidak mungkin terjadi. Misalkan kita bisa melihat dari cerita Si Kancil dan Buaya. Dari contoh karya prosa fiksi tadi yang meliputi cerpen, kemudian yang kedua novel, dan yang ketiga adalah dongeng, maka kita akan menentukan unsur intrinsik, baik itu unsur intrinsik pada cerita pendek maupun cerpen, ataupun dalam dongeng dan novel. Unsur-unsur yang membangun dalam sebuah cerita pendek, sebuah novel, maupun sebuah dongeng terdiri dari 2 unsur. Yang pertama itu adalah unsur intrinsik, kemudian yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Dimana kalau kita lihat pengertian dari unsur intrinsik, in itu artinya adalah di dalam, berarti unsur yang berasal dari dalam untuk membangun sebuah cerita tersebut. Kemudian yang kedua ada yang namanya unsur ekstrinsik, berarti unsur yang berasal dari luar yang membangun cerita tersebut. Kita akan menentukan unsur intrinsik, baik itu unsur intrinsik pada cerita pendek maupun cerpen ataupun dalam dongeng dan novel adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk unsur intrinsik adalah tema.
Tema itu merupakan dasar utama yang kita lihat dari karya sastra dan menjadi dasar pengembangan dari seluruh cerita yang menjiwai cerita tersebut. Misalkan tentang perebutan warisan, kemudian kesetiaan, kemudian tentang cinta, tentang ketakwaan, dan lain sebagainya. Jadi tema itu ketika kita sudah membaca sebuah novel, sebuah cerita pendek, ataupun sebuah dongeng, kita bisa menyimpulkan temanya itu tentang apa toh. Bisa tentang perebutan warisan, percintaan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Terus unsur intrinsik yang kedua adalah alur atau plot. Ya, alur itu sebuah rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Misalkan tahapan-tahapannya itu biasanya yang pertama pengenalan situasi terlebih dahulu, kemudian pengungkapan masalahnya, kemudian yang ketiga itu menuju konflik atau permasalahan, dan yang keempat itu ketegangan atau bisa kita sebut dengan klimaks, dan yang kelima itu disebut dengan endingnya atau yang namanya sebuah penyelesaian dari sebuah masalah yang tadi. Terus yang ketiga, tadi kan yang pertama tema, kemudian yang kedua kan alur, terus yang ketiga itu yang namanya penokohan. Penokohan itu pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Misalkan itu kalau dilihat dari cerita pendek, novel maupun dongeng, itu kan ada karakter yang menonjol. Di dalam penokohan itu juga ada orang yang memiliki sifat yang buruk, yang baik, maupun sebagai penengah. Biasanya kita sebut dengan protagonis, antagonis, dan tritagonis ya. Terus untuk yang keempat, latar atau setting. Latar atau setting itu meliputi tempat, kemudian yang kedua meliputi waktu, suasana terjadinya cerita tersebut, di mana latar tempat mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa, sedangkan latar waktunya itu mengacu kapan sih terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut. Kemudian yang ketiga itu latar sosial. Kalau latar sosial itu biasanya berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat yang di suatu tempat tersebut, misalkan ada yang namanya adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, dan cara berpikir. Selanjutnya untuk yang poin 5 dari unsur intrinsiknya adalah amanat. Amanat itu pesan moral atau nasihat yang dapat kita ambil dari apa yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita tersebut. Untuk yang terakhir itu adalah sudut pandang pengarang, di mana sudut pandang pengarang itu merupakan posisi pengarang dalam cerita tersebut. Misalkan sudut pandang yang pertama itu artinya pelaku utamanya itu adalah seorang pengarang itu tersebut. Kemudian yang kedua, orang pertama pelaku sampingan. Maksudnya si tokoh aku dalam cerita lebih banyak menceritakan tentang orang lain. Terus yang ketiga adalah orang ketiga pelaku utama, di mana pelaku menggunakan kata dia dalam cerita. Kemudian yang keempat adalah orang ketiga pelaku sampingan, di mana tokoh cerita dia lebih banyak menceritakan tokoh lain. Demikian tadi unsur intrinsik dalam sebuah novel maupun dalam sebuah cerita pendek ataupun dari sebuah dongeng. Tadi meliputi yang pertama tema, kemudian yang kedua alur atau plot, kemudian yang ketiga penokohan, terus yang keempat amanat, kemudian yang kelima tadi latar atau setting, kemudian yang keenam sudut pandang pengarang. Untuk yang terakhir adalah tentang unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik tadi adalah unsur yang berasal dari luar yang membangun cerita tersebut, di mana unsur ekstrinsik itu meliputi latar belakang kehidupan penulis, keyakinan, pandangan hidup, adat istiadat, kemudian situasi, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian nilai yang terkandung dalam sebuah cerita pendek, novel maupun dongeng itu biasanya ada 4 jenis nilainya. Yang pertama itu nilai sosial, kemudian yang kedua nilai budaya, yang ketiga nilai ekonomi, dan yang keempat adalah nilai politik. Nilai sosial mungkin bisa dengan menolong atau dermawan, kemudian yang kedua nilai budaya bisa dengan kepercayaan dan adat istiadat.
Untuk nilai budaya itu meliputi kepercayaan, adat istiadat, dan kesenian, sedangkan nilai ekonomi itu meliputi pemakaian barang, distribusi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir adalah nilai politik, berarti nilai-nilai yang berbaur atau yang berhubungan dengan politik. Poin yang terakhir nak ya, tentang prosa non-fiksi. Tadi kalau fiksi itu identik dengan karya imajinatif. Kalau non-fiksi berarti itu kebalikannya. Berarti karangan yang tidak ada rekaan atau khayalan, atau karangan yang benar-benar terjadi atau nyata. Untuk tugas hari ini, silahkan kalian mencari sebuah cerpen, kemudian tulislah dalam bukunya kalian, buku tulis kalian, kemudian tentukan unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik dari sebuah cerpen yang telah kalian buat tadi, yang telah kalian kerjakan tadi ya. Nanti tugasnya boleh kalian kirim lewat WA saya, atau nanti kita buat grup pribadi WA. Nanti untuk pengumuman lebih lanjutnya nanti kita bahas setelah tugas hari ini ya. Demikianlah pembelajaran pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu untuk minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.